Kekristenan adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Lantang sekali mereka menuduh. Hal yang pertama yang perlu saudara-saudari ketahui, sesungguhnya tidak pernah ada perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus. Kalau kita mengacu pada kisah para rasul pada bab yang ke-13, ayat yang ke-9 menjadi jelas. Saulus dan Paulus itu sinonim, itu alias, itu nama alias. Jadi Saulus nama dari ucapan bahasa Ibrani Saul. Kemudian Paulus itu nama yang berasal dari bahasa Yunani. Bagaimana sih awal munculnya Saulus alias Paulus ini? Awal munculnya kita dapat mendeteksi di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58. Selanjutnya bagaimana proses pertobatannya? Awal mulanya kita dapat mendeteksi dalam kitab Praksis Apostolon, yaitu pada pasal yang ke-9 ayat pertama dan seterusnya. Selanjutnya apa yang terjadi? Pada ayat yang ketiga, orang sudah banyak umumnya tahu ya. Dalam perjalanan menuju Damsyik, pada ayat ketiga kita baca, setelah dekat kota itu ada cahaya memancar dari langit, lalu ada suara yang memanggil, Saulus, Saulus. Pada ayat yang keempat, dikatakan ada suara. Lalu suara itu mengaku, siapa dia? Akulah Yesus. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, bangunlah, pergilah. Nanti akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di saat yang sama, Tuhan juga bersabda kepada seseorang yang bernama Ananias. Ananias ini sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pembaptisan Paulus diceritakan di dalam Praksis Apostolon pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Dikatakan, setelah melihat lagi Paulus pun bangun lalu dibaptis. Kemudian dari kota Damsyik, akhirnya pindah ke kota Yerusalem karena ada rencana pembunuhan. Bab yang ke-9 ayat ke-23 nyambung ke-24 dan seterusnya. Kita lihat, Paulus diturunkan dari tembok kota. Kemudian diceritakan dalam ayat 26. Setibanya di Yerusalem, perhatikan, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid yang di Yerusalem. Tetapi semuanya takut, mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Kemudian, untunglah ada orang yang bernama Barnabas. Itu diceritakan di dalam Praksis Apostolon 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia. Haleluya, puji Tuhan saudara. Barnabas menerima dia yang dimaksud adalah Saulus. Barnabas membawanya, yang dimaksud adalah Paulus. Berarti Barnabas membawa Paulus kepada siapa? Kepada rasul-rasul. Jadi di sini ada kata kunci di dalam Kisah Rasul 9 ayat 27 bahwa Barnabas mempertemukan Saulus kepada para rasul. Ini ayat kunci untuk memahami dan menjawab tuduhan apakah Paulus rasul palsu atau bukan. Di sini ada adegan Saulus bertemu dengan saksi mata dan pelayan firman. Itu persis seperti yang ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya, yaitu Lukas 1 ayat kedua dan ayat ketiga. Ini nyambung kepada Injil Lukas untuk menegaskan siapa itu para rasul. Saksi mata kejadian tentang Yesus Kristus, tentang perkataan beliau, tentang tindakan beliau, tentang ajaran beliau, dan segala sesuatu mengenai Yesus Kristus. Berarti Saulus bertemu dengan saksi mata dan pelayan firman. Lalu ada penegasan malah, Kisah Rasul 9 ayat 28. Saulus tetap bersama-sama dengan mereka. Mereka yang dimaksud secara tersirat tentulah rasul-rasul yang sudah disebut pada ayat ke-27 tadi. Berarti dikatakan Saulus bersama dengan rasul-rasul di kota Yerusalem. Dengan demikian, kata kunci atau ayat kunci yang kedua kita temukan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 28. Saulus tetap bersama-sama dengan rasul-rasul di kota Yerusalem. Kalau demikian, ketika Saulus bertemu dengan rasul-rasul, Saulus mempelajari ajaran Yesus Kristus. Jadi Paulus di situ boleh dikatakan les privat kepada para rasul. Dengan demikian tuduhan yang pertama terjawab. Tuduhan yang pertama mengatakan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka tidak mungkin tahu ajarannya. Siapa bilang? Paulus bertemu dengan Yesus secara spiritual, secara rohani.
Tetapi kemudian secara jasmani atau secara duniawi, secara yang kelihatan, Paulus bertemu dengan rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Dari situ kita tahu Saulus mengenal, mempelajari, memperdalam ajaran Yesus Kristus dari siapa? Dari para rasul ketika ia berada di Yerusalem. Sehingga tuduhan pertama langsung batal dengan sendirinya. Memang tidak bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi bertemu secara rohani dan kemudian belajar kepada para rasul. Maka kalau ada yang bertanya, Paulus tuh tahu ajaran Tuhan Yesus dari mana? Mungkin orang yang bertanya itu belum pernah baca kisah para rasul. Pada bab yang ke-9, ayat yang ke-27, sampai ayat yang ke-28. Ketika membaca kisah para rasul, tentu orang tidak lagi akan bertanya, dari mana Paulus tahu mengenai ajaran Tuhan Yesus? Kan nggak pernah ketemu. Ketemu bro, ketemu sis. Anda kurang teliti bacanya gitu. Maka pas baca jangan ngantuk sehingga Anda bisa tahu ini ayatnya sudah jelas. Selesai. Tuduhan pertama beres. Selanjutnya kita akan membahas tuduhan yang kedua dan ketiga. Mari kita lanjutkan. Paulus di kota Yerusalem, tapi kemudian ada persoalan juga. Paulus ini dibayang-bayangi selalu oleh rencana pembunuhan ya. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 29 dan seterusnya. Rencana itu diketahui. Ini seperti kopian di Damsyik tadi ya. Di Damsyik mau dibunuh diketahui. Kemudian setelah diketahui Paulus menyingkir atau dibawa menyingkir ke kota Caesarea atau kota Kaisarea, dan kemudian dari Kaisarea itu dia pergi ke kota Tarsus. Lebih jauh dari kota Antioquia. Jadi posisi sekarang ada di Tarsus Paulusnya. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25, Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Barnabas membawa Saulus atau Paulus ke kota Antioquia. Sekarang berarti posisinya ada di kota Antioquia, pindah lagi. Jadi ini asik rutenya ya, Damaskus, Yerusalem, Yerusalem, Kaisarea, Kaisarea, Tarsus, Tarsus, akhirnya sekarang ke kota Antioquia. Ada suatu ya bencana boleh dikatakan sehingga dikumpulkanlah bantuan di Antioquia untuk diantarkan ke Yerusalem. Yang diminta mengantar siapa? Kita baca dari Kisah Rasul 11 ayat 30. Barnabas dan Saulus. Sekali lagi berarti Saulus kembali ke kota Yerusalem. Perhatikan ya. Bagaimana di Yerusalem? Tentulah bertemu lagi dengan para rasul, bukan? Itu berarti apa? Kalau ketemu berarti mengenal, mempelajari, memperdalam ajaran Yesus dari para rasul. Di sini makin kuat lagi kesaksian Alkitab bagaimana Paulus itu bukan orang rasul palsu atau bukan orang yang ngaku-ngaku atau mendirikan agama sendiri dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, tetapi orang yang belajar kepada para rasul. Posisi berarti sekarang di Yerusalem ya. Kemudian mereka kembali, yaitu Barnabas dan Saulus. Kembali dari Yerusalem kemana? Ke Antioquia lagi. Diceritakan di dalam Kisah Rasul 12 ayat ke-25. Pendek kata, posisi terakhir sekarang Antioquia kembali. Lalu ada suatu firman Tuhan, firman Roh Kudus, yang mau mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk suatu tugas khusus. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Kembali ke peta yang tadi itu, Yerusalem dan Antioquia. Jadi, secara gampangnya, Yerusalem itu kotanya orang Kristen bersunat. Antioquia kotanya orang Kristen campuran. Yang bersunat campur dengan tidak bersunat. Itu menimbulkan masalah pada awalnya. Lalu ada memang perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat untuk mengikuti Kristus wajib sunat. Bahkan ada yang meluaskan lagi, harus juga ikut hukum Musa. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak harus. Lalu ada perpecahan pendapat. Wajib sunat, tidak wajib. Wajib sunat, tidak wajib. Wajib sunat, tidak wajib. Nah, persoalan itu kemudian diselesaikan dalam rapat para rasul. Rapat para rasul diceritakan dalam Praksis Apostolon pada bab yang ke-15. Inilah awalnya. Lalu kejadian dalam rapat itu betul terjadi, akhirnya ditetapkan, kemudian pergi menuju Yerusalem. Berarti Paulus untuk ketiga kalinya bertemu lagi kan dengan para rasul. Nah inilah yang penuduh-penuduh asal bunyi itu nggak tahu. Dikiranya para penuduh itu mengira begitu Paulus dibaptis langsung dia mengajar semau-maunya menurut ajarannya sendiri. Oh tidak saudara.
Dalam kenyataannya, di bagian-bagian awal pertobatan Paulus, bertemu dengan para rasul, nanti ketemu lagi dengan para rasul, dan sekarang Saulus bertemu lagi dengan para rasul. Artinya di situ ada proses mengenali, mempelajari, memperdalam. Dari siapa? Ya dari para rasul. Sekaligus mengakui otoritas rasul. Itulah kenapa pergi kepada para rasul ke Yerusalem. Bukan memutuskan sendiri, karena apa? Semua di bawah kepemimpinan para rasul dengan tokoh utamanya yaitu Petrus yang diangkat Tuhan sebagai ketuanya para rasul. Lalu di Yerusalem ada pembicaraan, bersidang. Lihat ayat 6 ya, bagian bawah. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-6. Maka bersidanglah membicarakan soal itu. Siapa yang berbicara? Kita lihat ya. Nah, ini dikatakan Petrus. Setelah Petrus berbicara, dari sisi lain kemudian juga Paulus dan Barnabas berbicara. Lihat ayat 12. Sekarang terakhir yang berbicara Yakobus. Jadi keputusan itu diambil untuk tidak usah sunat. Siapa yang mengambil? Paulus kah? Bukan, saudara. Tetapi para rasul di bawah pimpinan Roh Kudus. Mana ayatnya? Untuk orang yang suka cari ayat, saya beri ayatnya. Kisah Rasul 15 ayat 28. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kami sudah kita bahas di depan tadi, Petrus, Yakobus, Paulus, Barnabas, dan semua rasul yang sedang rapat di kota suci Yerusalem. Selanjutnya, penerimaan atas Paulus dan juga kepada Barnabas tampak di dalam Kisah Rasul 15:22. Di sini Paulus direstui oleh para rasul. Kita lihat. Keputusan sudah diambil untuk menyampaikan keputusan, maka dipilih 4 orang. 1 Paulus, 2 Barnabas, lalu untuk menyertai Paulus dan Barnabas 2 lagi sehingga 4, yaitu Yudas alias Barsabas dan Silas. Berarti dalam bahasa yang simpel, rasul-rasul di kota suci Yerusalem mengutus ke Antioquia 4 orang tadi. Termasuk Paulus, berarti Paulus diutus. Perhatikan, saya pendekkan kalimatnya tadi. Rasul-rasul di Yerusalem memilih yang akan diutus ke Antioquia, diantaranya Paulus dan Barnabas, ditambah Yudas dan Silas. Perhatikan kata diutus. Orang yang diutus namanya utusan. Utusan di dalam bahasa Yunani apostolos. Apostolos terjemahnya rasul. Berarti di sini Paulus sebagai rasul direstui oleh para rasul. Lihat Kisah Rasul bab 15 ayat ke-22. Berarti tuduhan kedua terjawab. Paulus adalah rasul palsu, maka kekristenan juga palsu. Yang palsu adalah gundulmu. Karena di sini sangat jelas, Kisah Rasul 15 ayat 22, para rasul di Yerusalem merestui Paulus sebagai utusan. Utusan apostolos, apostolos terjemahannya rasul. Berarti kerasulan Paulus dan Barnabas dalam hal ini diakui, valid, sah, direstui, diterima oleh kelompok rasul yang awal, yaitu 12 rasul di sana. Maka Paulus bukan rasul palsu. Dia tidak mengangkat dirinya sendiri. Dia diangkat langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus sebagai rasul untuk para bangsa. Tetapi secara yang tampak, yang kelihatan, karena gereja itu rohani sekaligus jasmani, ia pun diterima oleh para rasul, disahkan, diresmikan, direstui, dan diakui. Ini yang tidak kelihatan atau tidak dibaca oleh penuduh-penuduh asbun. Ya namanya asbun. Asbun kan asal bunyi atau asma, asal mangap. Nah itu dia. Tapi kita yang paling penting dengan mendalami ini justru mengetahui landasan-landasan kerasulan Paulus, kenapa dia kemudian ke bangsa lain, kenapa kemudian tidak sunat, dan tidak ada satupun itu karena boleh dikatakan keputusan Paulus sendiri atau kemudian juga mengangkat dirinya sendiri. Ketika kita belajar dengan rinci dari Alkitab, kisah para rasul, semuanya clear, clara, et distincta, jelas sekali saudara. Bahkan keterangan itu diperjelas oleh beberapa penegasan. Dikatakan dalam Galatia 1 ayat 18, Paulus pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas, Kefas itu Petrus, dan bahkan ada penegasan 15 hari tinggal
menumpang di rumah Simon Petrus. Kalau kemudian tinggal di rumah Petrus, apa yang terjadi? Privat. Jadi di situ lagi-lagi penegasannya makin kuat. Paulus bukan rasul palsu, Paulus bukan ajarannya sendiri, tetapi di situ makin tegas. Selain bertemu rasul secara umum semuanya, ini privat kepada Kefas. Paulus privat 15 hari pelajaran mengenai ajaran junjungan kita Yesus Kristus kepada Petrus. Tidak diragukan lagi. Ini penegasan yang luar biasa. Kalau kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-9, penegasannya makin kuat lagi dan tidak terbantahkan. Ini sekaligus menjawab tugas khusus apa yang diberikan kepada Paulus dan Barnabas yang tadi sudah kita dengar di bagian awal. Tugas khususnya apa? Dijelaskan dalam Galatia 2 ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-9 dikatakan, ada dua, boleh dikatakan kelompok. Kelompok pertama, Yakobus, Kefas, Yohanes. Kita tahu Kefas itu Petrus. Kelompok yang kedua, Paulus dan Barnabas. Lalu mereka melakukan apa? Jabat tangan. Jabat tangan sebagai tanda apa? Persekutuan. Di dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, mereka menyatakan ini bukan kelompok yang berbeda, ini bukan agama yang berbeda, ini bukan ajaran yang berbeda, tapi ini ajaran yang sama, ajaran Sang Kristus. Tapi hanya ada pembagian tugas, pelayanan atau tugas karya mewartakan Yesus. Pembagiannya bagaimana? Yang disepakati. Yang disepakati adalah kami. Kami yang dimaksud itu Paulus dan Barnabas. Pergi kepada orang-orang tidak bersunat. Itulah tugas khusus yang disebut di bagian awal tadi. Dan mereka yang dimaksud, Yakobus, Petrus, Yohanes, kepada orang-orang yang bersunat. Nah kemudian, pada era-era selanjutnya memang menjadi seperti sudah terbagi seperti itu. Paulus pergi kepada orang-orang tidak bersunat, maksudnya non-Yahudi, maka Paulus disebut rasul bangsa-bangsa lain, orang-orang pagan, orang-orang kafir, goyim, non-Yahudi tidak bersunat. Sementara Petrus, Yakobus, Yohanes mewartakan Injil kepada orang-orang yang bersunat, artinya orang-orang Yahudi. Tetapi itu bukan dua kelompok berbeda dan tidak ada perpecahan. Tidak ada ajaran Paulus yang menyimpang dari ajaran Yesus. Perhatikan baik-baik. Tanda persekutuan. Yang bersunat dan yang tidak itu bersekutu. Satu dalam nama Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudari, haleluya saudara. Haleluya saudara. Kekristenan adalah ajaran Paulus, itu tuduhannya kan? Kekristenan adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Lantang sekali mereka menuduh. Yakobus, Kefas, Yohanes berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas, tanda persekutuan. Persekutuan itu kesatuan. Tidak ada ajaran Paulus, yang ada ajaran Yesus Kristus yang kemudian dilanjutkan oleh para rasulnya. Paulus tergabung menjadi bagian dari para rasul yang datang belakangan di luar kelompok 12 rasul, dan kita sudah lihat di depan direstui, diakui, disahkan oleh para rasul itu sendiri dari kelompok 12. Dengan demikian, tuduhan ketiga pun terjawab. Kekristenan adalah ajaran Paulus. Bukan. Kekristenan ajaran Yesus. Paulus hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan Paulus belajar dari para rasul yang ada sebelum dia. Kita sudah menjawab tuduhan-tuduhan. Tuduhan pertama terpental, tuduhan kedua terpental, tuduhan ketiga terpental. Dan kaum Asbun itu hanya sekedar seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan kafilahnya sudah makin pintar dengan mendapatkan pelajaran dari kisah para rasul. Kesimpulannya adalah Paulus bukan rasul palsu. Paulus belajar dari para rasul yang lain. Paulus dikuatkan oleh para rasul yang lain dan Paulus diakui oleh para rasul yang lain. Ketika ada masalah, Paulus pun berkonsultasi. Tanda persekutuan mereka menyatu, bukan kelompok yang berbeda. Karena semua mengajarkan ajaran Sang Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya, saudara. Katakan amin yang setuju, katakan haleluya, saudara.